Jadi seakan-akan saya menginput data aktual ya, padahal datanya saya buat sendiri. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, ini history plotnya ya. Ini teman-teman lihat laju alirnya naik turun ya. Oke. Kemudian, nah, jadi di sini teman-teman. Jadi laju alirnya pertama segini, kemudian saya matikan, kemudian saya hidupkan lebih tinggi alirannya, turun lagi, lebih tinggi lagi, turun lagi, lebih tinggi lagi, baru build up. Ini adalah inputnya, ya, input data, laju alir. Nah, software dan model yang sudah kita pilih akan memperkirakan tekanannya itu kira-kira seperti apa. Nah, seperti ini kira-kira. Ini adalah pressure yang saya generate, yang saya ciptakan dari software. Nanti saya akan bisa menginput data di dunia nyata gitu ya. Misalnya saya melakukan real well test, terinput di sini, dan kita akan lihat pressure-nya itu matching atau enggak. Kalau pressure-nya belum matching, berarti modelnya harus kita adjust sampai matching. Ya, jadi teman-teman lihat ya. Kalau mengalir, tekanan pasti turun karena drawdown. Kalau mati, pasti tekanan naik karena build up. Nah, sekarang kita ekstrak delta P. Ya, ingat kemarin kita ada delta P dan ada delta P derivatif. Saya sekarang akan ekstrak delta P dan delta P derivatif. Saya klik tombol ini. Dia langsung secara otomatis memberikan saya log-log plot. Ya. Sumbu vertikal adalah pressure differential, sumbu horizontal adalah time. Ini exactly time, ya. Time dengan satuan waktu. Untuk yang vertikal adalah differential pressure dalam satuan PSI. Klik on OK. Nah, kalau sudah teman-teman dapatkan model log-log plot seperti ini sebenarnya sudah sangat gampang gitu ya. Kita ambil analisis yang paling basic dulu. Oke. Jadi kita akan pakai garis putus-putus ini. Ini salah satu metode well test analysis yang cukup sederhana gitu ya. Nah, ini namanya tools. Misalnya saya unshow tools ya, dia akan hilang. Nah, ini toolsnya. Ada dua tools yang saya pakai. Yang pertama, tools wellbore storage dengan kemiringan 1. Ya, wellbore storage yang normal itu pasti kemiringannya 1. Jadi saya bisa pindah-pindahkan garis slope 1, kemiringan 1 saya ke kiri atau ke kanan sampai saya menemukan wellbore storage. Nah, tentu saja saya taruh wellbore storage di sini ya. Nah, kemudian garis horizontal dengan slope 0 itu menunjukkan radial flow. Nah, radial flow ini penting seperti saya sudah jelaskan karena di dalam radial flow ada data permeability. Nah, saya bisa naikkan ini, naik turun sampai saya temukan radial flow di mana? Tentu saja di sini. Nah, saya punya tools-tools lain ya. Misalnya saya open di sini, saya bisa menciptakan tools untuk dual porosity, untuk fault, tapi saya nggak ada di sini kasusnya karena memang kasus kita masih basic, tidak ada dual porosity dan tidak ada apa namanya fault dan lain-lain. Kalau saya punya fault atau dual porosity misalnya, saya klik di sini, klik OK, saya akan punya tools tambahan. Nah, di sini tools tambahan. Dan teman-teman ingat ketika saya bahas reservoir model dual porosity ditandai dengan adanya transisi lembah seperti ini. Kalau lembahnya dalam ada maknanya, lembahnya pendek ada maknanya, lembahnya muncul cepat ada maknanya, lembahnya muncul belakangan ada maknanya. Ya. Nanti kalau kita bisa punya kasus reservoir dual porosity, kita bisa pasang tools-nya ini. Tapi dalam kasus kita tidak ada. Jadi saya cek, pilih homogen. Kemudian misalnya saya punya single fault. Seperti apa responnya kalau single fault? Saya klik OK. Nah, teman-teman ingat, single fault kemarin ditandai dengan slope setengah atau seperempat di ujung. Ya, kalau kita punya itu di ujung, di waktu-waktu akhir itu menunjukkan biasanya ada patahan. Nah, di sini, gitu ya. Jadi saya bisa move ke kiri, ini artinya kita dekat dengan patahan, jadi pressure transient cepat berbenturan dengan fault, atau muncul belakangan,
Ini artinya fault-nya agak jauh, gitu ya. Pressure transientnya merambat, pressure wave-nya merambat, sampai akhirnya di tempat yang jauh di sana dia bertemu dengan fault. Tapi kasus kita tidak ada gitu ya. Semoga masih ada sempat waktu gitu untuk mencoba kasus lain. Klik OK. Nah, kemudian saya akan munculkan results in plot, atau mungkin yang lebih bagus adalah results in plot. Ya udah di sini dan results. Ya, ada beberapa cara untuk menunjukkan results, tapi mungkin ini yang lebih cocok, atau show tools parameter. Nah, ini mungkin ya. Jadi teman-teman bisa melihat yang atas atau yang bawah sama aja. Jadi intinya, dia bisa memunculkan parameter, atau mungkin kita fokus ke sini dulu. Oke. Nah, C itu wellbore storage constant, K itu permeability. Jadi ini salah satu teknik analisis yang pertama yang simple gitu ya. Teman-teman lihat kalau saya turunkan horizontal line ini, permeability akan turun, akan naik. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau permeability besar, biasanya garisnya itu ada di lokasi bawah. Atau kalau garisnya ini terletak di bawah-bawah, permeability artinya tinggi. Gitu ya. Atau kalau saya naikkan ke atas, permeability akan turun. Teman-teman lihat di sini ya. Jadi kalau saya punya kasus low permeability atau tight reservoir, maka nanti log-log plot saya akan berada di agak ke sisi kanan dari kurva dari chart ini gitu ya. Nah, tentu saja saya taruh di sini sampai saya dapat estimasi permeability 97,9. Tadi ketika input saya bilang ke software bahwa permeability saya adalah 100 milidarcy. Itulah angka yang sebenarnya. Tapi sekarang saya seolah-olah sebagai evaluator, saya mencoba menganalisis berapa sih permeability-nya, dan saya pick up di sini misalnya mungkin 102. Nah, sama seperti itu juga teman-teman dalam well test evaluation yang sebenarnya, ada nilai permeability yang sebenarnya, ya itu yang kita pengen mencari tahu, tapi kita mencari tahunya dengan pendekatan seperti ini. Ya. Yang penting cukup make sense, reasonable matching. Wah, ini perfect 100 gitu ya. Ya mungkin ya misalnya saya taruh di sini gitu. Yang penting reasonable, 102 milidarcy. Ini yang kita report dalam evaluasi kita. Dan juga wellbore storage constantnya, kita move sampai menemu yang mana yang matching. Oh, di sini ternyata 0,01. Nah, ini sudah bisa dibilang analisis kita selesai. Di log-log plot. Teknik pertama. Ya, kemudian saya kecilkan. Teknik yang kedua adalah saya melakukan interpretasi dengan menggunakan semi-log. Ya, ini kita gunakan teknik Bordet derivatif. Sekarang saya mau pakai semi-log. Nah, ini adalah dua interpretasi yang terpisah. Ya, jadi teman-teman bisa fokus menganalisis well test dengan teknik pertama, atau teman-teman bisa create semi-log dan kemudian dianalisis.